Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Besar harapan dan doa kami, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan bercerita mengulas tentang hewan katak sebagai hewan yang haram dibunuh menurut Islam. Katak adalah hewan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 133 yang berbunyi, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ayat tersebut menceritakan bahwa azab Allah yang diturunkan kepada Fir'aun dan pengikutnya yang kafir. Ini adalah kisah katak, hewan yang Allah jadikan peringatan. Di negeri yang dipimpin Fir'aun, dilanda kekeringan, rakyat kelaparan, menderita, dan jatuh miskin. Namun, Fir'aun tetap saja sombong. Akulah Tuhan kalian. Aku menyediakan semua kebutuhan kalian. Lihatlah Musa. Ia tak memiliki emas. Ia hanyalah orang miskin. Berujar sombongnya Fir'aun kepada rakyatnya, termasuk Bani Israel. Rakyat Bani Israel pun langsung percaya dengan kata-kata Fir'aun ini. Mereka lupa bahwa raja mereka itu telah menindas, bahkan membunuh anak-anak mereka. Namun, rakyat Bani Israel terperdaya dengan kilauan harta. Mereka tergiur godaan dunia. Dengan mudahnya, mereka tergiur janji-janji Fir'aun yang akan memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Padahal, janji itu adalah janji palsu. Mereka sudah lupa bahwa Nabi Musa yang selalu menyerukan hak mereka untuk lepas dari belenggu sebagai budak Fir'aun. Dalam keterberdayaan dan kebodohan itu, Bani Israel serta-merta menaati Fir'aun dan mengabaikan panggilan Musa. Musa dicela, tak dianggap sebagai utusan Allah. Keesokan hari setelah pertemuan Fir'aun dengan rakyatnya, tanah Mesir heboh, air sungai Nil tiba-tiba kering, hingga pertanian gagal panen, rakyat kelaparan, Mesir dirundung panceklik. Namun bukannya bertaubat dari azab Allah ini, malah Fir'aun dan pengikutnya tetap sombong. Mereka malah menuding Nabi Musa sebagai pembawa sial bagi negeri Mesir. Allah pun melanjutkan azabnya. Jika sebelumnya tanah Mesir kekeringan, Allah kemudian menimpakan banjir besar. Lahan subur habis terkikis. Ketika mereka tak tahan lagi dengan banjir, mereka pun mendatangi Nabi Musa. Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu. Dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu, ujar para pengikut Fir'aun. Nabi Musa pun kemudian memanjatkan doa dan segera terijabah. Azab banjir pun reda seketika. Namun begitu azab sirna, mereka ingkar janji. Mereka pun tetap tak beriman kepada kenabian Musa. Allah pun kembali menurunkan azab. Allah mengirimkan sekawanan belalang yang kemudian memakan habis tanaman. Warga Mesir kembali kelaparan. Lantas, mereka pun kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan meminta hal sama untuk kedua kalinya. Azab belalang pun musnah, namun lagi-lagi mereka kembali ingkar. Allah memberikan azab kembali dengan mengirimkan sekawanan kutu. Dan tiba-tiba, wabah penyakit akibat kutu itu pun melanda tanah Mesir. Saat mereka sulit, mereka pun kembali kepada Nabi Musa
dan meminta hal yang sama kembali. Namun, Nabi Musa dengan sabar mengabulkan dengan harapan mereka akan tersadar. Tetapi mereka kembali ingkar. Allah pun tak segan mengirimkan azab lagi. Untuk kali ini dikirimkan sekelompok katak. Tiba-tiba negeri Mesir penuh sesak oleh katak yang berlompat-lompat dengan jumlah yang sangat banyak. Rakyat Mesir hidup tertekan. Mereka memohon kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dengan permintaan yang sama. Namun, ternyata hal ini hanya mengulang seperti sebelumnya. Azab sirna, mereka kembali ingkar. Demikian seterusnya. Maka Allah pun kembali mengirimkan azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah air sungai Nil yang sebelumnya jernih menjadi merah darah dengan aroma anyir yang menyengat. Akan tetapi keajaiban terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meminum air itu, maka bagi mereka itu bukanlah darah, melainkan air biasa yang segar. Dan jika rakyat Mesir pengingkar kenabian Musa ingin meminumnya, dengan tiba-tiba air berubah menjadi merah darah. Seperti sebelum-sebelumnya, mereka pun mendatangi Musa dan mengatakan hal yang sama. Namun setelah Musa memanjatkan doa dan azab telah diangkat, mereka pun kembali ke ingkarannya. Dan berkali-kali Allah telah menimpakan azab untuk mereka. Tentu saja bagi orang yang berakal, itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kenabian Musa alaihissalam dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun warga Mesir telah buta hati, mereka telah tersesat. Larangan membunuh kata. Pada zaman Nabi, pernah ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi besar Muhammad SAW mengenai kata, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang untuk membunuh kata. Riwayat Abu Daud dan Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Alasan Rasulullah SAW melarang membunuh katak dikarenakan katak adalah hewan yang mencintai terhadap Nabi Ibrahim. Katak berusaha sekuat tenaga memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi sia-sia. Api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak padam meskipun katak sudah sekuat tenaga memadamkannya. Allah memberi penghargaan terhadap perbuatan kata ini, sehingga Allah melarang kepada seluruh nabinya untuk tidak membunuh kata. Pada zaman yang banyak ditemukan penemuan dan berkembangnya ilmu sains, membuat umat muslim ingin mengkaji sumber ajaran Islam melalui berbagai disiplin ilmu. Upaya ini dimaksudkan supaya ajaran Islam tetap eksis di tengah pesatnya perkembangan sains dan teknologi modern. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh terhadap hadis tentang larangan membunuh katak, perlu digunakan pendekatan sains dalam memahami hadis tersebut. Ilmu sains yang digunakan untuk memahami hadis tentang larangan membunuh katak yaitu digunakan ilmu biologi dengan teori anatomi dan teori ekosistem. Demikianlah sahabatku semua yang dirahmati Allah yang dapat kami bagikan saat ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.